Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ali. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmatnya kepada kita semua, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian fikih kita. Qala al-musannif Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf fi kitabihi At-Takriratis Sadidah fil Masailil Mufidah bi kalamil Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Nafa'anallahu bihima wa bi ulumihima fid dharain. Amin radhiyallahu ankum. Besaran naik komponen besaran naik kecil apa sih? Baik, kita lanjutkan tentang pembagian najis. Aqsamun najasati wa kaifiyati izalatiha. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang pembagian najis dan tata cara menghilangkannya. Yang pertama, al-ula an-najasatul mughallazatu. Najis mughallazah. Ya. Ghallaza yughallizu taghlizan. Bahasa Arabnya artinya berat atau diberatkan atau memberatkan. Wahia najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Ya. Jadi najis mughallazah ini adalah najisnya anjing dan babi dan keturunan salah satu daripada keduanya. Jadi najis mughallazah ini adalah najisnya anjing dan babi dan keturunan daripada keduanya. Jadi anjing dan babi itu Bapak Ibu sekalian, semua anggota tubuhnya dinamakan najis mughallazah. Apa saja, baik itu darahnya, baik itu dagingnya, baik itu bulunya, baik itu air liurnya maupun kotorannya dan air kencingnya, semua itu dinamakan najis mughallazah. Ya, jadi semua anggota badan daripada anjing dan babi itu dinamakan najis mughallazah, dan keturunan daripada keduanya. Ya, misalkan ada babi kawin dengan sapi. Ya, walaupun anaknya anak sapi, tapi dia tetap dihukumi seperti babi. Ya, jadi kalau ada anjing atau babi kawin dengan sapi, walaupun anaknya wujudnya atau bentuknya seperti anak sapi, tetapi dia tetap dihukumi seperti hukumnya babi. Baik perkawinan tersebut perkawinan yang secara alami maupun perkawinan secara modern. Sekarang ini misalkan terjadi spermanya babi disuntikkan ke sapi misalkan. Walaupun anak yang lahir tersebut seperti anak sapi, tetapi dia dihukumi seperti hukumnya babi. Ya, karena keturunannya adalah keturunan babi. Kaifiyatu izalatiha, tata cara menghilangkan najis mughallazah.
tathurun najasatul mughallazatu bisabi ghasalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin. Najis mughallazah ini dicuci atau dibersihkan, disucikan dengan 7 kali siraman. Ya, jadi najis mughallazah ini dicuci atau dibersihkan atau disucikan dengan 7 kali siraman air. Ba'da izalati ainiha, setelah kita menghilangkan bentuk atau benda najisnya. Contoh misalkan di sini ada kotoran anjing misalkan, ya. Jadi kotoran ini harus kita hilangkan dulu, kotorannya. Kita lapkah dengan lap yang kering atau kita apakah sudah hilang najis tersebut, baru kita siram dengan air. Yang siraman tersebut baru kita hitung 1, 2, 3 sampai dengan 7 kali siraman. Ya. Dan salah satu daripada siraman tersebut kita campur airnya dengan tanah. Ya. Jadi salah satu daripada 7 kali siraman tersebut, salah satunya dicampur dengan air tanah. Wal afdal ayyakuna wad'u turabi fil ghaslatil ula. Dan yang paling afdal kita mencampurkan tanah tadi itu pada siraman yang pertama. Yang paling afdal mencampur tanah tadi itu pada siraman yang pertama. Karena apa? Seandainya siraman tadi itu terpercik ke tempat yang lain, misalkan contoh kita menyiram di sini, terpercik ke baju kita, maka yang di baju tadi ini seandainya di sini sudah dicampur dengan tanah, yang di baju tidak perlu lagi dicuci dengan menggunakan tanah. Jadi cukup dengan air biasa dan bilangannya setelah bilangan siraman tadi. Kalau seandainya siraman tadi itu di sini sudah siraman yang kedua, kemudian terpercik ke baju kita, maka di baju ini cukup tinggal 5 kali siraman lagi. Di sini juga sama, ya, seperti itu. Nah, itu tata cara menghilangkan najis mughallazah. Ya. Adapun tata cara mencampur tanah tadi itu ada 3 cara. Yang pertama, caranya kita mencampurkan tanah dengan air, kemudian air tersebut disiramkan ke tempat najis. Itu boleh. Dan ini yang paling afdol. Adapun cara yang kedua, kita letakkan tanahnya di tempat yang najis, baru kita siram dengan air. Itu juga boleh. Cara yang ketiga, kita siram air dulu baru kita kasih tanah. Nah, jadi ada 3 cara. Tapi yang paling afdol caranya adalah menggabungkan atau mencampurkan tanah dengan air. Seperti itu. Itu cara mencampurkan tanah yang paling afdol. Nah, mungkin sampai di sini ada penjelasan yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kedengaran tak? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Ats-tsaniyah, yang kedua, an-najasatul mukhaffafatu. Najis mukhaffafah. Kalau tadi najis mughallazah artinya najis yang berat, sekarang najis mukhaffafah artinya najis yang ringan. Ya. Karena apa? Karena cara mensucikan najis mukhaffafah ini caranya gampang. Ya, caranya ringan. Ya, cukup memercikkan air ke tempat yang terkena najis mukhaffafah tersebut. Adapun najis mukhaffafah ini adalah kencingnya anak laki-laki
yang belum berumur 2 tahun dan belum makan kecuali minum susu. Artinya belum makan makanan pokok kecuali minum susu. Apabila ada anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan makanan pokok kecuali minum susu, dia kencing, maka kencingnya itu dinamakan najis mukhaffafah, najis ringan. Cara mensucikannya, cukup kita ambil air, kita percikkan ke tempat yang terkena najis tersebut. Misalkan di sini ada air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Jadi kita ambil air, cukup kita percikkan saja. Sekiranya air yang kita percikkan tadi itu melebihi air kencing yang ada, itu sudah dianggap cukup, sudah dianggap suci tempat yang terkena najis tersebut. Adapun yang ketiga, najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini secara artinya sedang-sedang atau tengah-tengah. Dia juga tidak dikatakan berat, juga tidak dikatakan ringan. Jadi di antara najis yang berat dan najis yang ringan. Maka selain daripada najis yang berat dan najis yang ringan tadi itu dinamakan dengan najis mutawassithah. Ya, najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini dibagi lagi menjadi 2. Ada yang dinamakan najis mutawassithah hukmiyah, ada najis mutawassithah ainiyah. Najis mutawassithah hukmiyah ini adalah najis mutawassithah yang tidak ada lagi baunya, tidak ada lagi warnanya, dan tidak ada lagi rasanya. Contoh misalkan di sini ada kencing, air kencing, cuma belum kita lap misalkan, belum kita bersihkan. Nanti begitu besoknya, kebesokan harinya kita lihat najisnya sudah kering, baunya sudah tidak ada lagi, ya, warnanya tidak ada. Maka ini dinamakan dengan najis mutawassithah hukmiyah. Najisnya tidak ada lagi, tapi dia tetap dihukumi najis. Cara mensucikannya seperti apa? Cukup kita ambil air, kita siram sekali, maka tempat yang terkena najis tadi sudah dianggap suci. Ya. Adapun najis mutawassithah ainiyah, yakni najis yang mutawassithah yang masih ada warnanya, atau masih ada baunya, atau masih ada rasanya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya yang dinamakan rasa di dalam najis ini bukan harus kita rasa dengan menggunakan lidah, tapi cukup kita rasa dengan pegangan tangan kita. Misal kalau kita pegang sesuatu yang ada najisnya itu rasanya seperti apa? Misalkan rasanya licin misalkan. Nah, maka itulah yang dinamakan rasa. Maka ketika kita mencucikan najis mutawassithah ainiyah tadi, rasa licinnya tadi harus hilang. Seperti itu. Ya, jadi najis mutawassithah ainiyah adalah najis mutawassithah yang masih ada baunya, atau masih ada rasanya, atau masih ada warnanya. Maka cara menghilangkannya, kita cuci atau kita siram dengan menggunakan air yang suci, sehingga sifat yang 3 tadi itu hilang. Warnanya hilang, baunya hilang, rasanya hilang. Seperti itu. Ya. Fa idza zalatin najasatu bi ghaslatin wahidatin kafat. Seandainya dengan 1 kali siraman najis tersebut sudah bersih, maka dia sudah dianggap suci. Akan tetapi sunnah bagi kita untuk menambah siraman yang kedua dan siraman yang ketiga. Akan tetapi kalau 1 kali siraman najisnya masih belum suci, masih belum hilang, maka wajib kita tambah dengan siraman yang kedua. Ya.
Kalau siraman yang kedua masih belum hilang, maka wajib kita tambah dengan siraman yang ketiga. Kalau siraman yang ketiga juga masih belum hilang, apalagi sudah kita campur dengan sabun misalkan, masih belum hilang, warnanya masih belum hilang, baunya masih belum hilang, atau rasanya masih belum hilang, maka setelah kita siram 3 kali, maka najis tersebut sudah dinamakan najis yang susah untuk dihilangkan. Jadi kalau sudah 3 kali siraman masih belum hilang, maka dia dinamakan dengan najis yang susah untuk dihilangkan. Maka kita lihat apa yang tidak mau hilang ini. Kalau yang tidak mau hilang itu cuma warnanya saja, atau yang tidak mau hilang itu cuma baunya saja, maka dia sudah dihukumi suci. Tetapi kalau yang tidak mau hilang itu warnanya serta baunya, jadi warna dan bau tidak mau hilang, maka dia belum dianggap suci. Kita wajib menambah siraman yang keempat, yang kelima, sampai salah satu sifatnya ini, warna ataupun bau hilang. Minimal salah satunya kita hilangkan. Kalaupun seandainya tidak bisa dua-duanya, minimal baunya hilang atau warnanya hilang walaupun baunya masih ada, maka dia sudah dianggap suci. Atau yang masih tersisa ini rasa, bau sudah hilang, warna sudah hilang, tetapi rasanya masih ada, maka kita juga wajib menambah cucian atau menambah siraman yang keempat, yang kelima, yang keenam, sampai hilang daripada rasa najis tersebut. Seandainya kita sudah berusaha sampai berkali-kali, sudah lebih daripada 5 kali, 6 kali, bahkan sudah dibantu dengan sabun, sudah disikat, baunya masih belum hilang dan bau dan warnanya masih tidak mau hilang, atau rasanya tidak mau hilang, maka pada saat ini dinamakan najis tersebut najis yang tidak bisa untuk dihilangkan. Pada saat itu najis tersebut sudah dianggap suci. Artinya pakaian, misalkan kalau terkena pakaian kita, pakaiannya sudah boleh dipakai untuk sholat. Ya, jadi kalau sudah berkali-kali kita bersihkan, misal sebagai contoh, misalkan darah. Biasanya darah itu kalau lama kita membersihkannya, dia agak susah hilang. Ya, baunya tidak hilang, warnanya pun susah hilang. Ya, seandainya sudah kita bersihkan sampai berpuluh-puluh kali, sudah kita sikat, sudah kita sabun, masih juga tidak mau hilang, maka dia dinamakan najis yang tidak mau hilang. Artinya sudah dimaafkan. Artinya dia sudah dianggap suci. Tetapi seandainya suatu saat ada cara untuk menghilangkan najis tadi, maka kita wajib untuk menghilangkan najisnya. Misalkan pas kebesokan harinya ada yang memberitahu kita, oh ternyata kalau pakai Baiklin misalkan itu bisa hilang, maka kita wajib menghilangkan dengan menggunakan Baiklin. Tapi sholat yang telah kita laksanakan dengan menggunakan pakaian tadi tidak perlu kita ulangi lagi. Nah, mungkin sampai di sini ada penjelasan yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Salam. Mengenai cara membersihkan najis besar. Sekarang kan sudah zaman canggih ini. Ini banyak alat-alat yang canggih. Seperti tadi itu, apakah membersihkan najis yang besar itu yang harus diantara siraman tadi itu pakai tanah, ya, air tanah. Yang menurut logika itu kan mungkin lebih bersih kalau kita bersihkan dengan deterjen, Ustaz. Apakah itu Pixal misalnya lantai, Rinso dan lain sebagainya, ya kan? Nah, apakah itu bisa diganti dengan deterjen tadi?
apakah ini sudah merupakan keharusan, kewajiban, keharusan kita membersihkan najis ini, bekas najis ini pakai harus tanah gitu, ataupun yang tadi ini najis yang ada di baju. Kan kalau baju putih itu, kain putih, kalau kena kain tanah, air tanah itu mungkin warnanya udah agak berubah nih. Kita khawatir tuh nanti baju aku nulis jahat warnanya berubah kan, tapi kok katakan nanti Maclean, Linso dan lain-lainnya mungkin kan agak bersih, lebih bersih lah gitu, lebih yakin gitu tuh bahwa itu hilang tadi. Nanti memahami mana, apakah kita pakai deterjen atau pakai lumpur ini yang tapi apa tanah tadi ini. Nah ini merupakan keharusan gitu. Baik, jadi di dalam kitab Bulughul Maram di situ disebutkan ada sebuah hadis yang mengatakan idza walagal qalbu ina ahadikum farsiluha bi sab'i ghasalatin ihdahunna biturabin. Dalam hadis itu disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, hadisnya sahih, disebutkan apabila ada anjing menjilat tempat kalian, kata Nabi, maka cucilah dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan dicampur menggunakan tanah. Maka ulama sepakat, terutama ulama kita mazhab Imam Syafi'i, beliau mengambil hukum secara tekstual. Artinya kita memang harus menyiram dengan 7 kali siraman, dan salah satu daripada siraman tersebut harus dicampur dengan menggunakan tanah. Nah, ya, jadi tanah di sini memang tekstual, artinya hukumnya memang seperti itu. Ya, itu kalau kita tinjau dari segi hadis. Kalau kita tinjau dari segi yang lain, bahwasanya telah diadakan penelitian, ya ternyata kuman yang terdapat pada anjing dan babi, terutama pada liur daripada anjing dan babi tersebut, ternyata lebih efektif hilangnya ketika kita bersihkan dengan menggunakan tanah. Dia telah dicoba dengan beberapa deterjen, masih tidak mau hilang atau masih tidak mau mati, tapi ternyata ketika dibersihkan dengan menggunakan tanah, itu akhirnya jadi bersih kuman tersebut. Ya. Nah, jadi artinya pertama tinjauan kita dari segi hadis, yang mana ulama sepakat bahwasanya memang harus dicuci dengan menggunakan tanah. Itu ya. Mungkin itu yang saya ketahui. Gak ada lagi lain, silakan. Bagaimana kalau dengan anjing yang peliharaan, Ustaz? Nah, itu apakah sama nih najisnya ini? Kan disegak dia naik rumah, tapi ini kan anjing yang menurut mainkan anjing ini anjing peliharaan yang mengikuti ketuannya kan, bukan? Ya. Itu gimana? Anjing, walaupun dia anjing peliharaan, hukumnya sama. Walaupun seandainya anjing tersebut bisa dipakai untuk berburu, memang hukumnya ketika dia berburu, jadi hewan yang dia tangkap tadi itu seandainya sudah mati, maka tidak perlu kita sembelih. Tetapi nanti bekas gigitan daripada anjing tersebut itu tidak boleh kita makan karena hukumnya najis. Seperti itu. Ya. Jadi walaupun anjing peliharaan tetap hukumnya sama, artinya kita tetap harus menjaga kebersihannya. Artinya juga tetap dia dianggap najis seperti itu. Ya, walaupun dia anjing peliharaan yang sudah jinak, yang sudah kita misal kita peliharalah, sudah kita suntik vaksin dan segala macamnya misalkan, tetap hukumnya sama seperti anjing yang liar. Artinya tidak ada bedanya. Ada lagi mungkin? Silakan. Kalau najis kotoran hidung itu di kotoran hidung yang gereja buang kotoran ini disemprot terus juga masuk suci. Baik. Najis
kotoran atau kotoran burung itu hukumnya najis mutawassithah. Ya, artinya cara mensucikannya tidak cukup dengan disemprot. Artinya cara mensucikannya yang pertama kita hilangkan dulu ainun najasahnya dengan menggunakan tisu misalkan. Ya, tisu kita lap 1 kali atau 2 kali sampai hilang zat najisnya tersebut, baru disiram dengan menggunakan air 1 kali siraman. Artinya airnya harus mengalir seperti itu. Ya. Yang seperti petugas di masjid ini, itu kan kalau ada kotoran burung disemprot, kemudian dilap, tidak. Seharusnya dilap dulu. Ya, dilap dulu, kotorannya sudah hilang, baru disiram dengan menggunakan air. Seperti itu. Artinya harus airnya air yang mengalir. Kalau sapu tangan yang dibasahkan, tapi lap dulu, lap tisu misalnya. Sisanya itu, baru kita pakai sapu tangan atau tisu basah. Tidak bisa Pak, dia harus air yang mengalir. Ya, jadi harus dengan menggunakan air yang mengalir. Cara mensucikannya seperti itu. Jadi pertama itu diambil dulu najisnya dengan menggunakan tisu yang kering, sudah tidak ada bekasnya, baru kita siram dengan menggunakan air sedikit saja. Tidak perlu, tidak juga harus banyak. Yang penting sudah ada air yang mengalir seperti itu. Jadi kotorannya harus dibuang dulu. Ya, kalau seandainya tidak kita buang, kita lap saja seperti itu, maka sama juga dia menjadi najis semuanya. Ya, walaupun secara zohir, secara kasat mata kita sudah bersih, tetapi secara hukumnya belum dianggap suci. Ya, jadi oh iya, artinya harus dibersihkan sejadahnya. Artinya dilap dulu dengan tisu. Setelah itu baru disiram dengan air sekali, udah, baru dia dilap lagi dengan lap yang bersih atau lap yang kering, seperti itu. Cara mensucinya kan seperti itu. Ya, karena dia najis mutawassithah. Kalau seandainya kena di ya. Kalau kotoran cecak burung dan Ustaz, kalau udah kering ya. Kalau cecak itu kan kadang-kadang yang kering itu kan keras atau tikusnya yang kering. Kalau itu udah uduk batal kan? Iya, kalau uduk tidak membatalkan uduk Pak. Tetapi kita menginjak najis itu menyebabkan kaki kita menjadi najis, yang mana najis tersebut harus kita bersihkan. Tapi kita tidak perlu mengulangi uduk kita. Ya, kita cukup membersihkan najisnya saja. Ya, najisnya kita bersihkan. Nanti baru wudhunya tidak perlu kita ulang, cukup membersihkan najisnya saja. Nah, kalau seandainya posisinya kotoran tersebut dalam keadaan kering, tapi kalau memang kita bisa memastikan jatuhnya kotoran tersebut masih dalam keadaan kering, maka dia tidak menyebabkan najis. Tapi yang kita khawatirkan jatuhnya basah terus dia menjadi kering, otomatis tempat yang basah tadi itu menjadi najis. Ya. Tapi kalau seandainya kotoran misalkan dari atas atau nyangkut di tiang jatuh ke bawah dalam keadaan kering, itu tidak apa-apa, tidak menyebabkan najis. Karena kaidah fikih mengatakan al-jaffu bil jaffi la yunajjas. Jadi kering dengan kering itu tidak menyebabkan najis. Kita megang anjing, bulu anjing itu kering, tangan kita kering, maka tangan kita tidak najis. Kecuali salah satunya basah, bulu anjingnya basah atau tangan kita yang basah, maka tangan kita menjadi najis dengan memegang anjing tersebut. Tapi kalau dua-duanya kering, maka tidak apa-apa, tidak menyebabkan tangan kita menjadi najis. Mungkin ada lagi?
Jadi memang seperti itu cara mensucikan najis. Ya, apalagi memang tempat yang lantai kita yang porselen, seperti ada kencingnya anak kecil atau kotoran misalkan, maka cara membersihkannya kita harus paham. Jangan sampai kita siram saja dengan menggunakan air, maka semua lantai kita menjadi najis. Maka caranya kita lap dulu dengan menggunakan lap yang kering. Ya, sampai hilang semua najis tersebut. Lap satu kali, misalkan dengan tisu satu kali, buang. Lap lagi 2 kali, buang. Atau nanti dibasahkan tisunya sedikit, dilap, buang. Nanti baru dilap lagi dengan tisu yang kering. Sudah beberapa kali, sudah hilang, tidak ada lagi bekas najisnya, baru kita siram 1 kali dengan menggunakan air. Maka dia baru menjadi suci. Seperti itu. Jangan langsung kita siram dengan menggunakan air. Nanti semua lantai kita itu menjadi najis. Ya, karena dia bercampur dengan benda atau barang yang najis. Kalau kerupuk misalnya Pak Ustaz, kerupuk yang belum digoreng itu, anak-anak yang belum tak tahu, kencingnya Pak Ustaz, itu kita cuci lagi misalnya, dijemur lagi, boleh tak makan? Boleh. Ya, jadi kalau dia harus dicuci, ya artinya dibersihkan dari najisnya. Itu. Kalau tidak dicuci, langsung digoreng, ya artinya kita makan sesuatu yang najis. Jadi dicuci dulu. Nah, kalau mau dijemur ya dijemur lagi. Setelah itu ya baru kita goreng. Seperti itu. Ya seandainya masih mau dimakan seperti itu. Sama seperti kasusnya yang sekarang kopi luwak itu kan. Kopi luwak artinya biji kopi yang dimakan oleh binatang luwak itu kan. Jadi ketika dia buang air besar, biji kopi tersebut kan bercampur dengan najis atau kotoran luwak tersebut, maka dicuci dulu baru digoreng misalnya. Itu hukumnya sudah dianggap suci. Ada lagi mungkin yang mau tanyakan? Ini Ustaz, ini bukan dongeng Ustaz, itu benar-benar. Iya. Cuman ini tolong Pak Ustaz telaah dan gimana menurut Pak Ustaz itu. Ini ada kejadian saja. Mohon maaf, ini orang non Muslim, kerjanya maruk kelapa masak minyak. Dia maruk kelapa pakai mesin Ustaz. Ini ada anjing makan pek tambah nih, dia maruk lagi kan? Maruk lagi nih. Pek tambah mega lagi. Ya kan? Nah, ini kan otomatis ini ada ya. Ada najis nih antara anjing dengan kelapa. Terus nanti berikutnya selesai dia langsung dimasaknya minyak nih, dijual dan lain sebagainya gitu. Itu gimana lah Pak Ustaz? Ya, baik. Yang pertama, hukumnya kalau memang kita memastikan atau kita memandang kejadian tersebut dengan mata kepala kita sendiri atau disampaikan oleh orang yang bisa kita percaya, maka minyaknya itu dianggap najis. Jadi tidak boleh dimakan. Seperti itu. Jadi minyaknya najis, gitu kan? Kalau memang betul-betul kita melihat dengan mata kepala kita sendiri atau kita mendapatkan informasi memang orang yang bisa dipercaya, itu. Tapi kalau memang kita baru mengira-ngira, maka itu tidak bisa dijadikan hukum. Ya, jangan-jangan ya seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, memang kita memakan, minum sesuatu yang dibuat atau dimasak oleh orang-orang non-muslim itu hukumnya makruh, tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh. Karena apa? Karena mereka tidak bisa menjaga kesucian tadi itu, najis. Tapi kalau memang kita memastikan dia habis masak barang-barang yang haram, kemudian baru masakkan kita, maka jelas barang tadi itu atau masakan tadi itu dianggap najis. Tapi kalau kita tidak melihat dia masak, walaupun misalkan kita tidak melihatlah, walaupun kita melihat dia masak dengan panci dengan apa, itu masih boleh dimakan walaupun hukumnya makruh. Ya, tapi tidak sampai ke haram.
kalau seandainya kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, dia habis memasak barang yang haram, kemudian tempatnya tadi itu dimasakkan lagi untuk kita misalkan, maka hukumnya barang tersebut juga menjadi haram atau menjadi najis. Begitu ya. Tapi kalau kita tidak melihat, maka hukumnya makruh. Makruh hukumnya. Tapi kalau kita melihat, maka bisa menjadi haram. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan pengajian kita, karena juga sudah hampir masuk waktu Isya. Kita tutup dengan doa, ya Rabbana ta'rafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alaina taubah taghsil likulli haubah wastur lana al-awrati wa amini rawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi sama fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasulin nahza bikulli sulin salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idadatat suhabi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi hamdan katsiran daim mahabbatin nasaim walafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.